Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, serta semua orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Jamaah rahimani rahimakumullah, hari ini kita ada di penghujung tahun penanggalan Masehi. Tepatnya hari ini tanggal 31 Desember 2021, yang artinya nanti malam akan terjadi pergantian tahun, atau populer di negeri ini akan ada malam tahun baru. Setiap malam pergantian tahun di negeri ini, di kota ini selalu diramaikan dengan berbagai panggung hiburan, dengan berbagai kegiatan yang lebih dekat kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meramaikan? Kaum kita. Yang jadi panitia kaum kita. Yang bikin panggung kaum kita. Yang bakar kembang api ya sebagian dari kaum kita. Bahkan yang tiup trompet juga dari kaum kita. Islam agama yang tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menghidupkan malam pergantian tahun, sekalipun itu pada malam tahun baru Hijriah. Tidak ada di tahun baru Hijriah pun diperintahkan untuk dirayakan. Apalagi dengan kegiatan berpesta pora yang justru akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana sikap kita seorang muslim dalam menghadapi pergantian tahun? Tentu ini yang harus kita sikapi nanti malam, bukan datang untuk berhura-hura. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Inilah indahnya Islam. Manakala dikasih nikmat oleh Allah, bersyukur. Kalau diuji oleh Allah, bersabar. Bagi orang yang beriman, baik ketika terjadi pergantian tahun maupun di luar pergantian tahun,
sepatutnya selalu mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita akan melangkah ke depan artinya tahun depan. Mari tengok ke belakang. Berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang seringkali kita tidak syukuri, lupa sampai hari ini bahwa di situ banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu dolim dan seringkali ingkar terhadap nikmat Allah. Apa harapan kita dengan bersyukur? Harapan kita tahun depan Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita. Karena Allah telah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmat kepadamu. Kalau kita ingin tahun depan lebih baik, maka bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jamaah rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang patut kita syukuri dan kita rasakan saat ini, kita telah keluar dari ujian Allah yang sangat berat. Dua tahun berlalu, kita ada dalam ujian Allah. Seluruh penduduk bumi panik ketakutan menghadapi pandemi COVID-19 yang telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan. Tidak terkecuali beribadah pun terkena imbasnya, masjid-masjid ditutup. Sholat Id, sholat Jumat, sholat berjamaah tidak dilaksanakan. Silaturahmi terhalang, tidak boleh pulang kampung dengan orang tua, dengan karib kerabat. Satu sama lain tidak berani berjabatan tangan. Apa sebabnya? Karena takut. Kita kan lupa. Sekarang kita sudah berani berjabatan tangan. Inilah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saat ini keadaan berangsur baik. Alhamdulillah kita sudah berada dalam keadaan yang lebih tenang, lebih nyaman. Sholat juga sudah mulai dirapatkan. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Bukan mensyukuri nikmat dengan berhura-hura. Yakinlah, kalau ini dilakukan, akan turun ajab Allah yang jauh lebih dahsyat dari COVID-19. Karena Allah telah tegaskan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, ajabku sangat pedih. Bukan tidak mungkin. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kaum muslimin menghadapi pergantian tahun? Yang kedua adalah muhasabah, introspeksi diri. Melihat diri kita secara utuh dan jujur. Apa yang sudah kita kerjakan? 1 tahun ke belakang, kita selalu hanya melihat ke depan, lupa melihat ke belakang. Karena itu kita kurang bersyukur dan kita tidak mau melakukan perubahan-perubahan pada diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini penekanan di ayat ini. Selanjutnya di dalam ayat yang mulia ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, bekal apa yang sudah disiapkannya untuk hari esok. Kapan hari esok? Hari akhirat.
Al-Imam Ibnu Katsir di kitabnya mengatakan wal tangdur nafsum ma qaddamat lil. Kata beliau, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Dan lihatlah apa yang kamu tabung, kamu siapkan amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wajinu anfusakum qabla an tujanu. Koreksi dirimu sebelum dikoreksi. Timbanglah amal-amal kalian sebelum ditimbang kelak di yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, mari di kesempatan akhir tahun ini kita lihat diri kita secara utuh, secara jujur. Umur kita berapa sekarang? 20? 30? 40 tahun? 50 tahun? 60 tahun atau telah lebih melebihi usianya Rasulullah? Pertanyaannya, selama usia waktu yang kita jalani, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan akhirat? Karena kematian dengan berjalannya waktu berjalan otomatis mengurangi waktu kesempatan kita hidup di dunia ini, yang saatnya kita akan menghadap Allah. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan? Karena kata Nabi SAW, tidak akan bergeser dua telapak kaki seseorang kelak di hari kiamat sampai ia ditanya dan diminta pertanggungjawabannya tentang apa? Pertama, tentang umurnya. Kemana dihabiskan umurnya? Yang kedua, akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana hartanya dan kemana harta itu digunakan. Kemudian yang keempat, tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. 4 perkara ini kaki seorang hamba tidak akan bisa bangkit di hadapan Allah sebelum kita mempertanggungjawabkannya kelak di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, memang kita tidak bisa memungkiri manusia itu sifatnya salah. Manusia itu doi, pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Kata Nabi, kulu bani Adam khotoun wa khairul khotoin tawabuna. Tiap anak Adam itu pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Mari, di kesempatan ke depan masih ada umur, Allah masih kita kasih kesempatan untuk hidup. Mudah-mudahan di tahun depan kita juga masih bisa menjalani hidup. Mari kita bertobat kepada Allah manakala kita berdosa dan berbuat salah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan akan menempatkan kamu di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jemaah rahimani rahimakumullah, di kesempatan kita bermuhasabah, melihat diri kita, mari kita lihat secara utuh. Kalau memang selama ini kita tidak pernah mengerjakan sholat, atau kadang sholat, kadang tidak sholat, mari kita penuhi perintah Allah. Yang 5 waktu jangan pernah ditinggalkan dalam keadaan apapun. Itu gunanya muhasabah, ada niat, ada tujuan, ada capaian untuk mencapai lebih baik daripada sebelumnya. Itu harapan yang harus kita upayakan. Kalau selama ini kita biasa sholatnya di rumah, yuk mulai kita langkahkan kaki kita ke masjid. Setapak demi setapak ada pahala dalam langkah kita. Dan tempat sholat laki-laki bukan di rumah. Sholat laki-laki itu tempatnya di masjid. Sampai Nabi katakan, akan kuperintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan. Seseorang diperintahkan untuk menjadi imam, lalu akan kudatangin rumah-rumah orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah, dan akan kubakar rumah-rumah orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Masih kurang juga.
peringatan ini kepada kita. Masjid dibikin besar seperti ini, di mana-mana masjid susah payah dibangun, isinya kosong. Kenapa? Karena jamaah tidak paham perintah Allah dan Rasulnya. Masih sholatnya di rumah. Laki-laki sholatnya di masjid. Bahkan sebagian dalam satu hadis mengatakan kalau mendengar adzan kemudian tidak dipenuhi adzan menghadiri sholat berjamaah di masjid, maka tidak sah sholatnya. Contohnya orang buta masih diperintah oleh Nabi SAW untuk menghadiri sholat berjamaah. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih baik lagi dengan bermuhasabah, dengan melihat diri kita yang seutuhnya. Tidak ada lain, ajakan kami adalah agar kita sama-sama meraih yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada bagian akhir khutbah ini yang pertama, kembali saya mengajak pada kita semua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bangun jati diri kita sebagai seorang muslim. Di mana kita melangkah, di mana kita berada, selalu berpijak pada hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar kita mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan kita semua semoga diwafatkan oleh Allah dalam husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.